Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Serangan rudal Hizbullah ini sebagai balasan setelah Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon. Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Setelah rentetan serangan yang dilakukan Israel, Hizbullah langsung membalasnya. Inilah detik-detik saat pertahanan Israel Iron Dome mencoba menghalau rudal-rudal Hizbullah. Hizbullah menyerang kota Tel Aviv setelah sebelumnya Israel menyerang Lebanon tanpa henti. Tentara Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim mereka sebagai gudang penyimpanan senjata, termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan 1 hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. Serangan Israel di distrik Sidon, Lebanon Selatan menewaskan 10 orang. Serangan rudal Israel di distrik Sidon meninggalkan bangunan yang hancur dan tinggal puing serta kendaraan rusak. Dalam serangan dilaporkan 10 orang meninggal dunia. Warga yang selamat berada di tengah puing-puing mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Warga mengaku heran mengapa mereka terkena serangan karena tak ada aktivitas militer di wilayah mereka. Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon bertepatan saat AS dan Iran sepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Israel berdalih Lebanon tak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan ledakan disusul asap hitam yang membumbung diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Gelombang pengungsian besar-besaran terjadi di Lebanon menyusul meningkatnya ancaman dari Israel. نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلد. Warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman. Situasi ini memicu kepanikan di sejumlah wilayah, terutama di ibu kota Beirut, ketika ribuan kendaraan memenuhi jalan dalam waktu bersamaan. Kemacetan parah pun terjadi di jalan tol Uzai dan kawasan Jnah. Di tengah dahsyatnya serangan udara Israel kepada Beirut, Lebanon tanggal 8 April lalu, seorang netizen membagikan pengalamannya saat menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Guys, an hour ago,
They just bomb. Seorang netizen mengunggah pengalaman mengerikan saat tempat tinggalnya diserang habis-habisan oleh Israel dalam operasi Eternal Dark kepada Beirut, Lebanon. We were in the gym and it's crazy. Ia membagikan sebuah video singkat di mana ia harus berlarian menyelamatkan diri dan juga ponakannya. Serangan Israel tanggal 8 April lalu juga membuat kehebohan di ruang kelas daring. Sebuah rekaman yang berisi suara teriakan murid menggambarkan betapa besarnya serangan Israel terhadap Lebanon. Hear me, ladies? Yes, I can. Taras. Ini adalah rekaman suara di mana seorang guru sedang membuka kelas dengan para siswanya. Di tengah pelajaran ketika sang guru menyapa, terdengar suara pesawat udara disusul dengan teriakan histeris dari salah seorang siswi. دكتور فينا نفكر وندقلها في الصغير. دكتور ضربوا عنا أنا صار مضطرة بدي أظهر. اوكي. Rekaman suara ini diunggah oleh sang guru dengan nama akun Isis Jardak Ortoponis. Korban tewas di Lebanon akibat serangan keji Israel pada Rabu kemarin bertambah menjadi 303 orang. Israel menyerang area komersial dan permukiman saat jam sibuk. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dibuat antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menyerang Lebanon dengan brutal. Selama 10 menit lebih dari 100 target yang terkait dengan Hizbullah dihantam di Beirut, Nebatie, Baalbek, Sidon, Lebanon Selatan, dan Lembah Beka Timur. Jumlah korban tewas di Lebanon menjadi 303 orang setelah serangan keji yang dilakukan Israel pada Rabu 8 April 2026. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan sedikitnya 1.150 orang terluka akibat serangan yang menghantam area komersial dan permukiman di Beirut saat jam sibuk. Pusat Operasi Darurat Kementerian Lebanon menyebut operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sekaligus mengidentifikasi jenazah, termasuk melalui uji DNA karena banyak korban sulit dikenali secara langsung. Sejak eskalasi konflik yang dimulai pada 2 Maret, total korban akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai 1.888 orang tewas dan 6.092 orang terluka. Sementara itu Lebanon menuntut untuk diikut-sertakan dalam perjanjian gencatan senjata. Lebanon juga tegaskan tidak menerima pihak manapun untuk bernegosiasi atas nama mereka. فقال لقد تعبنا من عبارات الاستنكار وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. وتابع النقطة الأساسية الثانية هي أننا كدولة لها كيانها ووجودها والدولة هي التي تفاوض ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا. أضاف فخامة الرئيس فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض وتاليا لا نريد أن يفاوض أي أحد عنا. هذا أمر لا نقبل به. Setelah serangan mematikan ke Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tekankan tidak ada gencatan senjata di Lebanon. Namun Israel siap bernegosiasi dengan Lebanon untuk pelucutan senjata Hizbullah. אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון.
ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengklaim telah membunuh 1.400 anggota Hizbullah. Israel pun bersiap untuk menyerang balik bila Iran terus membombardir Israel. נצחי היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של החיזבאללה, שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה. למעלה מ-200 מחבלים חוסלו אתמול, והביאו את מספר המחוסלים במערכה הזאת למעל 1,400, יותר מפי 2 ממלחמת לבנון השנייה. ארגון הטרור חיזבאללה משווה על הפסקת אש, וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל. הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה, ומאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה לפי תוכנית סדורה שמבוססת על 4 קווים. קו הגבול כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים, קו המגננים בתוך לבנון. Anda kembali di Annya Sore bersama saya Diendra Mukni. Pemirsa, perundingan damai dan gencatan senjata Amerika Iran digelar di Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon. Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim Wakil Presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan Ketua Parlemennya Muhammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagher, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah biang kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Akibatnya kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri.
Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang. Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Amerika mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon.
Jelang perundingan gencatan senjata, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan terbaru yang disebarkan melalui media-media di Iran. Mojtaba mengklaim kemenangan Iran dan mengancam akan memperketat kendali Selat Hormuz. همه باید بدانند به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگ جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. Kedutaan Besar Iran di Indonesia memposting sebuah pesan kode Morse di media sosial mereka. Pesan tersebut dilengkapi dengan rekaman suara. Pesan berupa kode Morse ini diposting Kedubes Iran sejak 3 hari lalu. Jika diterjemahkan, kode Morse ini berbunyi, "A war was imposed on Iran, but the outcome wasn't. Iran stood its ground and soon will win." Dalam bahasa Indonesia, artinya perang ini dipaksakan kepada Iran, namun hasil akhirnya belum ditentukan. Iran tetap bertahan dan akan segera menang. Pihak Kedubes Iran di Indonesia belum memberikan klarifikasi resmi mengenai unggahan kode Morse tersebut. Namun diduga terkait komitmen pemerintah Iran atas perang dengan Amerika dan Israel. Aksi serupa sebelumnya juga dilakukan Kedubes Iran di Pakistan pada Senin kemarin, namun dengan muatan informasi yang berbeda. Pemirsa, serangan Israel menghancurkan permukiman di Beit Lahia, Gaza, Palestina. Seorang anak berdiri di tengah-tengah reruntuhan permukiman yang hancur setelah diserang Israel. Tembakan pun masih terdengar di wilayah tersebut saat Israel terus menyerang wilayah Beit Lahia di Gaza, Palestina. Kelompok Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan balasan ke Israel di wilayah Margaliot. Serangan ini disebut sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dan serangan sebelumnya di wilayah Lebanon. Beberapa titik dilaporkan menjadi sasaran. Situasi ini kembali memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik, terutama di tengah upaya gencatan senjata yang belum sepenuhnya stabil. Pakistan memperketat keamanan jelang kedatangan delegasi Iran ke Islamabad. Pakistan mengirim jet tempur di Iran untuk mengawal delegasi Iran yang berada di dalam pesawat. Delegasi Iran akan hadir di Islamabad, Pakistan untuk memulai negosiasi penting terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pengawalan ini dilakukan untuk melindungi delegasi Iran dari kemungkinan operasi oleh Israel dalam upaya untuk menyabotase negosiasi. ضربونا يا الله هو يا ماما يا الله
يلا بكيفون يا يوسف هون على دوار الزيتونة على دوار الزيتونة العالم بالأراضي بعيد عني يا زلمة بعيد عني ما في 100 متر Pemirsa, ribuan anggota komunitas Syiah di India memperingati 40 hari wafatnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mereka juga menggelar aksi solidaritas untuk Iran serta mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel. Ribuan anggota komunitas Syiah berkumpul di wilayah Ladakh, India. Mereka memperingati 40 hari wafatnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mereka berdoa bersama, membaca Al-Quran dan menyimak pidato yang disampaikan tokoh agama setempat. Dalam kesempatan ini, mereka juga menggelar aksi solidaritas terhadap Iran. السيد الشهيد آية الله الإمام خامنئي جهد بمناسبتك تقامي خدمة لتسلية درين تمام ملة الشريف كريل حسيني بارك جمس وسيد إمام الشهداء باقي شهداء قاميات منايبين قداز إن شاء الله تنقام شهيد آية الله الإمام سيد علي خامنئي نقش قدم كدر بنسيب سوشي بس. Para peserta juga mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel, baik di Iran, Palestina maupun Libanon. Mereka berharap perang di Timur Tengah betul-betul segera berakhir. Demi mengatasi krisis energi, Kementerian Pendidikan di Bangladesh menerapkan pembelajaran hibrida. Selain hibrida, efisiensi listrik di dalam kelas juga diberlakukan. Ini adalah kondisi para siswa belajar di kelas di Dhaka, Bangladesh. Sejumlah sekolah berupaya mempertahankan kelas tatap muka setelah Kementerian Pendidikan Bangladesh mengeluarkan kebijakan sistem pembelajaran hibrida. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi krisis energi. Namun menurut para siswa dan guru, kebijakan ini justru bukanlah jalan keluar agar rakyat hemat energi. এখন আমরা একটা ক্লাসে ধরেন 5টা লাইটের মধ্যে আমরা 20 জন শিক্ষার্থী ক্লাস করি। এখন সেই জায়গায় যদি আমরা এক একজন বাসা থেকে অনলাইন ক্লাস করি তো একটা বাসায় দেখা যায় একটা লাইট থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা 20 জন 20টা বাসা থেকে করব 20টা লাইট, কিন্তু সেখানে অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় আমাদের হয়, কিন্তু সেটা আমরা স্কুলে থাকলে সেটা খুবই কম হয়। প্লাস এটা খালি ফ্যানেরও একটা ব্যাপার আছে, কারণ একটা ক্লাসে তো 5টা মতো ফ্যানও থাকে, কিন্তু আমাদের বাসায় একটা করে থাকলে আমরা মোট 20টা ফ্যান পাই, কিন্তু সেখানে আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় না। আমি মনে করি কি যে একটা ক্লাসে আমরা সাধারণত 50 থেকে 60 জন শিক্ষার্থী থাকি, কিন্তু যদি আমরা সেক্ষেত্রে এই 50-60 জন শিক্ষার্থীর জন্য 4টা লাইট আর 4টা ফ্যানই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অনলাইন ক্লাস করি তাহলে এই 50-60 জনের জন্য 50-60টা ফ্যান চলবে এবং 50-60টা লাইটেরও প্রয়োজন হবে, যার কারণে বিদ্যুতের কম খরচের চেয়ে আরো বেশি খরচ হচ্ছে, মানে বিদ্যুৎ আরো বেশি প্রয়োজন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই স্কুলে ক্লাস করাটাই বেশি। Bangladesh merupakan negara pengimpor minyak sebanyak 95% dari konsumsi minyak dalam negeri. Negara ini mengimpor terutama dari negara Arab Saudi dan Qatar. Penutupan jalur di Selat Hormuz membuat stok BBM Bangladesh sangat terganggu. Pemirsa, ditutupnya Selat Hormuz memberikan dampak yang tak main-main bagi pengendara becak motor di Bengaluru, India bagian selatan. Kesulitan mendapatkan bahan bakar membuat mereka kesulitan mencari nafkah. Ini adalah antrian becak motor yang di Jakarta lebih mirip dengan transportasi bernama bajai.
Deretan bentor atau becak motor ini harus mengantri sampai 5 jam lamanya demi mendapatkan LPG otomotif yang menjadi bahan bakar kendaraan tersebut. Salah seorang sopir bentor bahkan mengaku tidak kunjung mendapatkan LPG setelah mengantri selama 3 hari. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ 3 ದಿವಸನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿನೇ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ 5 ಗಾಡಿ 2 ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇದಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. India merupakan negara yang terkena dampak cukup besar dengan ditutupnya Selat Hormuz. Meski antrian bahan bakar kendaraan sudah terjadi di masyarakat, hingga saat ini pemerintah India masih mengaku tidak ada krisis besar. "67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian. Negara-negara ini juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Ladies and gentlemen, excellencies, 67 negara anggota Perserikatan mengutuk keras serangan terus-menerus terhadap pasukan perdamaian. Dalam pernyataan yang dipimpin oleh perwakilan tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi, negara anggota yang hadir mengecam keras serangan ke Lebanon dan meminta semua pihak untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Portugal, Qatar, Republic of Korea, the troop contributing countries to the UN Interim Force in Lebanon, or UNIFIL, joined by several other member states and the European Union, express deep concern over the escalation of tension in Lebanon since 2 March 2026 and its impact on the safety and security of peacekeepers. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. Upaya internasional untuk menembus blokade Gaza sekitar 20 kapal dari Prancis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayarannya menuju jalur Gaza melalui Laut Mediterania. Armada ini berangkat dari Marseille, Prancis pada awal April, membawa relawan serta bantuan seperti perlengkapan medis dan benih tanaman. Misi ini melibatkan berbagai organisasi sipil dan telah menggalang dana sekitar 500.000 euro untuk Gaza. Setiap kapal terdiri dari sekitar 8 orang dan akan singgah di Italia sebelum melanjutkan perjalanan ke Gaza. Misi Global Sumut Flotilla menargetkan lebih dari 10.000 relawan dari sekitar 10 negara untuk membawa ribuan ton bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza yang masih menghadapi blokade dan serangan Israel. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Gaza secara brutal. Serangan itu membuat warga Gaza tewas dan terluka. Serangan Zionis Israel yang brutal menyasar warga Gaza, Palestina. Hal itu membuat beberapa orang gugur di lokasi, sementara beberapa lainnya terluka. Warga Gaza dan petugas segera mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. 40 hari ditutup, Masjid Al-Aqsa kembali dibuka. Warga Muslim Palestina pun berbondong-bondong melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Warga Muslim Palestina bergegas masuk ke halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina.
Sesaat setelah pintu gerbang dibuka, azan subuh berkumandang menjadi pertanda dimulainya sholat. Setelah 40 hari ditutup, subuh 9 April menjadi sholat subuh pertama yang digelar. Warga Muslim Palestina pun bersuka cita akhirnya bisa kembali melaksanakan sholat berjamaah di kiblat pertama umat Muslim ini. Rombongan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka berdoa secara terbuka, bernyanyi dan menari di halaman masjid. Sejumlah pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Mereka tampak berdoa, bernyanyi dan menari secara terbuka, termasuk di depan kubah batu. Aksi ini menuai sorotan karena dianggap mengganggu aktivitas keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Restoratif justice terhadap tersangka kasus ijazah palsu Jokowi Rismon Syarifar hingga kini masih bergulir. Penyidik hingga kini masih bekerja untuk menentukan permohonan restoratif justice Rismon Syarifar. Polda Metro Jaya menjelaskan mekanisme restoratif justice diawali dari pengajuan permohonan oleh tersangka kepada korban atau pelapor agar perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan. Permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari korban atau pelapor. Kemudian penyidik akan melakukan gelar perkara. Penyidik masih mendalami seluruh persyaratan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Syarifar. Ini kami sampaikan terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan.
Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruangan di kementeriannya. Dodi melapor ke Prabowo sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryarma, mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal pada kedua unit tersebut. Selain itu, penyidik juga memeriksa gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah ruangan penting turut diperiksa, termasuk ruang Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Jenderal. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan seluruh ruangan dipersilakan diperiksa sebagai bentuk keterbukaan. Basically, saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemana ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah di ranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh. Dan mereka cuma minta izin. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih kepada seluruh penyidik kepada siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Turut diamankan laporan hasil audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan tahun anggaran 2023-2024. Saat ini penyidik masih mendalami bukti yang diamankan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Tidak hanya soal pencemaran nama baik, tim hukum tengah mengkaji penerapan pasal penghasutan terkait upaya penggulingan pimpinan negara terpilih dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Unggahan Saiful Mujani serta Islah Bahrawi dinilai telah melampaui batas kritik dan masuk ke ranah pidana. Tim hukum juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa unggahan media sosial ke Bareskrim Polri. Tindakan ini diambil karena pernyataan keduanya dinilai mengancam legitimasi konstitusi. Kita persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Nah, kita juga nanti akan menyiapkan juga, akan berkonsultasi dulu nih, apakah pasal 28E pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 itu juga bisa masuk di sini karena untuk menyebarluaskan kebencian. Nah, itu juga yang kita akan koordinasi dulu di sini. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menanggapi pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani soal ajakan menurunkan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan singkat, Teddy menyebut Presiden Prabowo saat ini tidak mengurusi pernyataan yang disampaikan pengamat politik senior Saiful Mujani. Menurutnya Presiden kini sedang fokus pada hal-hal besar yang lebih strategis. Sebelumnya video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saiful Mujani viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi seperti saya katakan tadi, Presiden itu sudah tidak presiden. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Untung babi gitu, Pak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan ya gitu ya. Sebelumnya akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani diduga mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dalam ceramahnya saat menghadiri acara Halal Bihalal. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara dan menilai Saiful Mujani tidak paham demokrasi. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, Presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach, tapi yang impeach kan mereka itu yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, fair, mengganti impeachment itu yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri Halal Bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan uang 11,4 triliun rupiah kepada negara. Presiden Prabowo memberikan peringatan keras bahwa siapapun yang berani mengancam Satgas PKH sama saja dengan mengancam Presiden. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembacaan doa oleh Kasubdit. Uang hasil sitaan itu diserahkan secara simbolis oleh Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan itu disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Total uang yang diserahkan
hingga 11,4 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta Satgas PKH tidak gentar terhadap beragam ancaman yang datang. Prabowo menilai siapapun yang berani mengancam Satgas PKH sama saja dengan mengancam Presiden. 254.780,12 hektar diserahkan. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan, saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi meluncurkan proyek Pelabuhan Samudra Tanjung Karat di Istana Gubernur Sumatera Selatan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi daerah dan nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar launching proyek Pelabuhan Samudra Tanjung Karat di Istana Gubernur Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, serta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Launching proyek Pelabuhan Tanjung Karat menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, khususnya dalam sektor logistik dan perdagangan internasional. Dengan bisa beroperasi pada tahun 2028 atau paling lambat 2029 kalau saya biasa. Dan ini merupakan sebuah proyek yang tidak melibatkan APBN maupun APBD. Bahwa tahun 2028 atau paling lambat 2029 kita sudah ada pelabuhan samudra internasional di Tanjung Karat Banyuasin menggantikan baru. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan samudra yang mampu melayani kapal-kapal besar sehingga dapat memangkas biaya logistik serta mementingkan daya saing ekspor daerah. Pendanaan proyek ini menerapkan sistem creative financing. Selain itu, dalam rangkaian proyek launching Tanjung Karat juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas instansi baik pemerintah, kementerian, pelaku usaha, dan swasta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam kawasan padat permukiman di Beirut, Lebanon. Beberapa jam usai gencatan senjata antara AS dan Iran diumumkan. Ratusan orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan ini. Dan pemirsa, juru bicara IDF tegaskan Israel ini tidak akan menghentikan operasi militer di Lebanon. Ia juga mengklaim keberhasilan operasi melemahkan kemampuan militer Teheran. ואנחנו נמשיך לתקוף כדי להסיר כל איום מעל אזרחי ישראל. רק לזה אנחנו מחויבים. ובמידה ונידרש לחזור לתקוף באיראן, נעשה את זה. שוב פעם, אנחנו ערוכים גם בהגנה חזק וגם להתקפה. בכל רגע שנידרש נחזור. וכן, אנחנו ערוכים תמיד. אנחנו ערוכים חזק בהגנה כפי שאמרתי קודם. כל העת עיניים פתוחות, גם בהגנה וגם להתקפה במידה היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו הוא יעד על, וצה"ל מתעקש ודבק ביעד הזה לאורך זמן. גם לפני המערכה היעד הזה היה תקף וגם במערכה, וביתר סט היום ולאורך השבועות האחרונים תקפנו את חיזבאללה כדי להחליש אותו מהותית וכדי להביא לאורך זמן
לפירוק חיזבאללה מנשקו. אנחנו לא נוותר על היעד הזה. Dan pemirsa, untuk membahas serangan Israel ke Lebanon, saya sudah bersama dengan Duta Besar RI untuk Lebanon periode 2019-2025, Hajrianto Y. Tohari. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anita. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah baik. Pak, bagaimana Anda menyikapi kondisi saat ini Pak? Terkait dengan yang terjadi saat ini, kenapa Israel saat ini justru malah membombardir Lebanon begitu Pak, dengan begitu dahsyatnya? Selama 6 tahun saya bertugas di Beirut, itu berulang kali terjadi perang ya antara Israel dan Lebanon, khususnya Israel dan Hizbullah. Dan berkali-kali pula dilakukan perundingan perdamaian dalam pengertian untuk mencapai gencatan senjata. Dan berulang kali pula terjadi kesepakatan gencatan senjata. Tetapi dalam prakteknya kesepakatan tersebut hanya berada di atas kertas. Selalu dilanggar begitu? Selalu dilanggar, baik oleh pihak Israel yang paling banyak tentu saja, karena memang infrastruktur militer dan persenjataan Israel itu sangat besar dan sangat banyak dalam pengertian logistiknya sangat tinggi. Dan karena itu gencatan senjata itu hanya ada di atas kertas saja dan terus berulang kali juga terjadi penyerangan-penyerangan. Ini kalau yang Anda lihat Pak, mohon maaf sebelumnya, ini Lebanon sebenarnya termasuk nggak sih dalam yang dibicarakan dalam gencatan senjata antara Amerika, Israel dan juga Amerika Pak kemarin Pak? Mestinya itu termasuk karena itu merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena perlu diketahui bahwa apa yang disebut oleh Amerika dan juga oleh negara-negara barat, termasuk di dalamnya tentu saja disebut oleh Israel dengan poros perlawanan, the axis of resistance, itu adalah organisasi-organisasi milisi semi-militer seperti Hizbullah, Hamas, Houthi, dan kemudian Kataib Hizbullah yang berada di Irak. Yang kesemuanya itu berada di dalam kategori sebagai kekuatan-kekuatan perlawanan atau poros perlawanan yang selama ini menjadi proksi daripada Iran. Nah, oleh karena itu maka sangat aneh, dan saya rasa bukan hanya aneh, aneh bin ajaib kalau dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut tidak termasuk Lebanon begitu ya. Berarti Pak bisa dikatakan selama Anda menjabat begitu ya 2019 sampai dengan 2025 di Lebanon ini sebagai Dubes RI sendiri, itu sudah berapa kali Anda menyaksikan serangan-serangan seperti ini yang dilanggar oleh kesepakatan oleh Israel? Hampir setiap kesepakatan selalu terjadi pelanggaran. Bahkan pada kesepakatan gencatan senjata yang terakhir menjelang saya pulang itu pada bulan Januari, itu hal yang sama terjadi, bahwa hari ini terjadi kesepakatan gencatan senjata, bahkan itu merupakan satu paket dengan Gaza pada waktu itu, tapi 4 hari kemudian sudah terjadi lagi serangan dari pihak Israel. Baik Bapak, kalau menurut dari analisa Anda sendiri selama Anda berada di sana, melihat secara langsung gitu ya konflik yang ada, serangan-serangan yang datang dari Israel nih Pak, sebenarnya apa sih yang diincar oleh Israel di Lebanon sendiri Pak? Ya, Israel itu selalu mendefinisikan dirinya sebagai negara yang terancam, terutama terancam keamanannya. Dan karena itu mereka menyebut dirinya juga secara apologetik itu sebagai pihak yang mempertahankan diri. Termasuk di dalamnya mempertahankan keamanan. Dan menariknya definisi keamanan itu ya dilakukan oleh pihak Israel sendiri. Jadi Israel sendirilah yang mendefinisikan keamanan. Maka begitu dia melihat ada sedikit ancaman terhadap keamanannya, maka dengan dalih itu dia melakukan serangan. Bahkan ketika ada kekuatan yang lain yang dia sebut sebagai poros perlawanan, kelihatan mulai mengumpulkan senjata atau ada indikasi-indikasi akan melakukan gerakan, maka Israel dengan segera melakukan serangan yang dia sebut sebagai serangan preemptif itu. Padahal mungkin itu cuma definisi dari Israel sendiri, karena memang dia merasa
sebagai berhak untuk mempertahankan diri, berhak mendapatkan keamanan, dan memang selama ini negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, selalu berada di pihak Israel dalam rangka untuk mempertahankan keamanannya itu. Berarti bisa dikatakan selama ini Israel tuh merasa bahwa serangan yang mereka lakukan itu sebagai bentuk defensifnya. Betul. Jadi selama sendiri, itu selama ini yang dilakukan oleh Israel seperti itu, bahkan definisi keamanan bagi Israel atau jaminan keamanan bagi Israel itu dia beri definisi secara lebih ekstensif lagi, yaitu tidak boleh ada negara lain, baik itu negara dalam pengertian state maupun negara dalam pengertian aktor politik seperti Hizbullah, Hamas, itu memiliki kekuatan persenjataan. Jadi orang Israel itu ingin sekali mendefinisikan dirinya itu aman ketika bukan hanya tidak ada serangan dari negara yang lain, tetapi juga tidak ada potensi serangan dari pihak yang lain. Itulah definisi keamanan bagi Israel. Sehingga dengan semena-mena dan serta-merta Israel itu gampang sekali melakukan serangan. Habis serangan, usai dia segera melakukan konferensi pers dengan mengatakan bahwa kami telah berhasil melumpuhkan kekuatan perlawanan yang sedang menyiapkan diri untuk menyerang Israel. Misalnya seperti itu. Begitu ya Pak ya? Ya, dan itu selalu bahkan seringkali itu terjadi secara simultan. Serangan terjadi, konferensi pers di Yerusalem dilakukan bahwa kami sedang melakukan serangan terhadap pusat-pusat kekuatan yang dibiayai oleh Iran, misalnya begitu. Itu selalu menjadi bahasa yang sudah mirip menjadi lingua franca bagi IDF. Baik, Pak. Berarti bisa dikatakan bahwa benar nggak sih Pak, selama ini tuh Israel begitu ambisi ingin menguasai Lebanon Selatan sendiri? Lagi-lagi itu persoalan pendefinisian keamanan. Jadi Israel sekarang kan perbatasan antara Israel dengan Lebanon itu sudah dibangun oleh Israel dengan apa yang disebut dengan T-wall. T-wall itu tembok setinggi 12 sampai 13 meter dan itu baja, sangat kuat sekali. Sepanjang sekian berapa kilo Pak? Saya rasa hampir 100 km. 100 kilo? Ya. Bahkan banyak yang mengatakan ketika Presiden Donald Trump akan membangun tembok dengan Meksiko, itu sebetulnya mendapatkan inspirasi dari cara Israel membangun tembok dengan apa itu perbatasan dengan Lebanon itu. Dan perlu diketahui kemudian bahwa dengan tembok T-wall tersebut Israel merasa juga belum aman juga. Maka sekarang Israel itu menuntut supaya kekuatan perlawanan Hizbullah itu mundur sampai ke seberang Sungai Litani. Sungai Litani itu kira-kira jaraknya 41 km dari perbatasan. Bahkan Israel pernah menyatakan kami akan bersedia untuk menaikkan gencatan senjata asal kekuatan perlawanan Hizbullah itu mundur ke seberang Sungai Litani terlebih dahulu. Luar biasa, begitu niat mereka ya Pak. Betul. Dan dulu sekitar 13 sampai 14 tahun Lebanon Selatan memang dikuasai oleh Israel. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengusir Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 89 itu adalah Hizbullah. Itu. Baik. Nah Bapak, ini kan terkait dengan gencatan senjata yang saat ini terjadi. Ini Pak, sebenarnya Israel itu tujuannya saat ini kalau yang Anda lihat sendiri dari analisa Anda seperti apa Pak tujuan utamanya? Dengan syarat itu kan selalu dalihnya untuk melucuti Hizbullah gitu Pak. Tapi nyatanya banyak sekali korban sipil Pak yang jadi korbannya saat ini. Ya sekali lagi yang diarah oleh Israel itu adalah tentu saja eksistensi dirinya dan keamanan dirinya. Seperti diketahui Israel ini adalah negara yang belum mendapatkan pengakuan penuh dari berbagai negara di dunia, apalagi negara-negara Arab. Setelah berjuang selama hampir 80 tahun sejak berdiri tahun 1948 sampai hari ini baru hanya 6 negara Arab yang mengakui eksistensi Israel dan kemudian membuka hubungan diplomatik. Baik. Hampir 23 negara Arab yang lain belum mengakui, setidak-tidaknya secara formal, itu belum mengakui eksistensi Israel dan lebih daripada itu juga belum membuka hubungan dengan Israel. Oleh karena itu tujuan utama Israel itu adalah bagaimana supaya eksistensi dirinya yang kontroversial tersebut
bahkan seringkali dikait-kaitkan dengan proyek kolonialisme atau imperialisme, itu dapat diakui legitimasinya sebagai negara aman, dan lebih daripada itu tidak ada lagi tantangan karena itu Israel juga melakukan berbagai macam upaya, misalnya dengan dukungan Amerika Serikat mengajukan berbagai proposal perdamaian seperti kesepakatan Ibrahim, Peace to Prosperity, yang terakhir Trump dengan paket 20 poin, bahkan yang terakhir lagi dengan BOP dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan proposal perdamaian yang diajukan oleh Israel, tetapi seringkali dibawa dengan tangan Amerika Serikat, yang dengan itu maka eksistensi Israel yang kontroversial tersebut dapat segera diterima di seluruh dunia ini. Oleh karena itu maka Israel selalu berkampanye kemanapun pergi ke seluruh dunia ini untuk mendapatkan pengakuan, dan lebih daripada itu untuk mendapatkan kesepakatan dibukanya hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia ini, terutama tentu saja negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya kita pengen sebenarnya bahas lebih lanjut, namun waktu yang terbatas. Mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bahas lagi tentang terkait masalah ini. Terima kasih sebelumnya Pak Hajrianto, Dubes RI untuk Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Salam sukses selalu. Sukses. Ya pemirsa, tentara Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim mereka sebagai gudang penyimpanan senjata, termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan satu hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. دوار الزيتونة على دوار الزيتونة العالم بالأراضي بعيد عني يا زلمة بعيد عني ما في 100 متر من جميع السكان كل العالم تبعد عن الضربة جميع السكان يبعدوا عن مكان الضربة نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلدي. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, serangan Israel di distrik Sidon, Lebanon Selatan ini tewaskan 10 orang. Serangan rudal Israel di distrik Sidon,
tinggalkan bangunan yang hancur dan tinggal puing dan kendaraan rusak. Dalam serangan dilaporkan 10 orang meninggal dunia. Warga yang selamat berada di tengah puing-puing mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Warga mengaku heran mengapa mereka terkena serangan karena tidak ada aktivitas militer di wilayah mereka. Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon bertepatan saat AS dan Iran sepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Israel berdalih Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF ini mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan ledakan disusul asap hitam yang membumbung diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Gelombang pengungsian besar-besaran terjadi di Lebanon menyusul meningkatnya ancaman dari Israel. نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلدة. Warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman. Situasi ini memicu kepanikan di sejumlah wilayah, terutama di ibu kota Beirut. Ketika ribuan kendaraan memenuhi jalan dalam waktu bersamaan, kemacetan parah pun terjadi di jalan tol Huiza dan kawasan Jinnah. نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلدة. Pemirsa, di tengah dahsyatnya serangan udara Israel kepada Beirut, Lebanon Selatan ini tanggal 8 April lalu, seorang netizen membagikan pengalamannya saat menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Guys, an hour ago, they just bombed. Seorang netizen mengunggah pengalaman mengerikan saat tempat tinggalnya diserang habis-habisan oleh Israel dalam operasi Eternal Dark kepada Beirut, Lebanon. We were in the gym and it's crazy. Ia membagikan sebuah video singkat di mana ia harus berlarian menyelamatkan diri dan juga ponakannya. Serangan Israel tanggal 8 April lalu juga membuat kehebohan di ruang kelas daring. Sebuah rekaman yang berisi suara teriakan murid menggambarkan betapa besarnya serangan Israel terhadap Lebanon. Can you hear me, ladies? Yes, I can. Taras. Ini adalah rekaman suara di mana seorang guru sedang membuka kelas dengan para siswanya. Di tengah pelajaran ketika sang guru menyapa, terdengar suara pesawat udara disusul dengan teriakan histeris dari salah seorang siswi. دكتور فينا نفكر وندقنا في الصاير دكتور ضرب عنا انا صار متضرب بدي اظهر اوكي Rekaman suara ini diunggah oleh sang guru dengan nama akun Isis Jardak Orthoponis. Setelah rentetan serangan yang dilakukan Israel, Hizbullah langsung membalasnya. Inilah detik-detik saat pertahanan Israel, Iron Dome, mencoba menghalau rudal-rudal Hizbullah. Hizbullah menyerang kota Tel Aviv setelah sebelumnya Israel menyerang Lebanon tanpa henti.
Pemirsa, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Sedangkan rudal Hizbullah ini sebagai balasan setelah Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon. Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Pemirsa, korban tewas di Lebanon akibat serangan keji Israel pada Rabu kemarin ini bertambah menjadi 303 orang. Israel menyerang area komersial dan juga pemukiman saat jam sibuk. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dibuat antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menyerang Lebanon dengan brutal. Selama 10 menit lebih dari 100 target yang terkait dengan Hizbullah dihantam di Beirut, Nebatie, Baalbek, Sidon, Lebanon Selatan, dan Lembah Beka Timur. Jumlah korban tewas di Lebanon menjadi 303 orang setelah serangan keji yang dilakukan Israel pada Rabu 8 April 2026. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan sedikitnya 1.150 orang terluka akibat serangan yang menghantam area komersial dan permukiman di Beirut saat jam sibuk. Pusat Operasi Darurat Kementerian Lebanon menyebut operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sekaligus mengidentifikasi jenazah, termasuk melalui uji DNA karena banyak korban sulit dikenali secara langsung. Sejak eskalasi konflik yang dimulai pada 2 Maret, total korban akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai 1.888 orang tewas dan 6.092 orang terluka. Pemirsa, sementara itu Lebanon menuntut untuk diikutsertakan dalam perjanjian gencatan senjata. Lebanon juga tegaskan tidak menerima pihak manapun untuk bernegosiasi atas nama mereka. لقد تعبنا من عبارات الاستنكار وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. وتابع النقطة الأساسية الثانية هي أننا كدولة لها كيانها ووجودها والدولة هي التي تفاوض ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا. أضاف فخامة الرئيس فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض وتاليا لا نريد أن يفاوض أي أحد عنا. هذا أمر لا نقبل. Setelah serangan mematikan ke Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tekankan tidak ada gencatan senjata di Lebanon. Namun Israel siap negosiasi dengan Lebanon untuk pelucutan senjata Hizbullah. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון
כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי. Pemirsa, dukungan publik Amerika Serikat tampaknya mulai berubah. Opini terhadap Israel dan kepercayaan pada Benjamin Netanyahu kini kian merosot. Terjadi tren penurunan pandangan positif warga AS terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2022, 55% responden masih memiliki opini positif. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2026, yakni menjadi 37%. Selain itu, kepercayaan terhadap Netanyahu juga relatif rendah. Dari 31% pada 2023 menjadi 27% pada tahun ini. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Israel klaim telah membunuh 1.400 anggota Hizbullah. Israel pun bersiap untuk menyerang balik bila Iran terus membombardir Israel. היה מהלומה חזקה מאוד בפרצופו של החיזבאללה, שהוציא אותו המום ומבולבל מעומק החדירה ומהיקף המכה. למעלה מ-200 מחבלים חוסלו אתמול, והביאו את מספר המחוסלים במערכה הזאת למעל 1,400, יותר מפי 2 ממלחמת לבנון השנייה. ארגון הטרור חיזבאללה משווה על הפסקת אש, וגם פטרוניו האיראנים לוחצים ומאיימים מחשש כבד שישראל תרסק את החיזבאללה. צה"ל ערוך ומוכן לפעול בעוצמה אם איראן תירה לעבר ישראל. הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שהוביל ראש הממשלה ומאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה לפי תוכנית סדורה שמבוססת על 4 קווים. קו הגבול כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים, קו המגננים. Pemirsa, perundingan damai dan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran digelar di Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon. Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim wakil presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan ketua parlemennya Muhammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagher, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah biang kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Pemirsa, Pakistan memperketat keamanan jelang kedatangan delegasi Iran ke Islamabad, Pakistan.
Pakistan mengirim jet tempur di Iran untuk mengawal delegasi Iran yang berada di dalam pesawat. Delegasi Iran akan hadir di Islamabad, Pakistan untuk memulai negosiasi penting terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pengawalan ini dilakukan untuk melindungi delegasi Iran dari kemungkinan operasi oleh Israel dalam upaya untuk menyabotase negosiasi. Pemirsa, jelang perundingan gencatan senjata, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, ini mengeluarkan pernyataan terbaru yang disebarkan melalui media-media di Iran. Mojtaba klaim kemenangan Iran dan mengancam akan memperketat kendali Selat Hormuz. این را همه باید بدانند به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگ جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. Kembali di iNews sore pemirsa, Amerika Serikat, Israel dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang. Lebanon pun juga tetap menjadi target serangan Israel. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Amerika Serikat mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Akibatnya kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik.
Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Pemirsa, kelompok Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan balasan ke Israel di wilayah Margaliot. Serangan ini disebut sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dan serangan sebelumnya di wilayah Lebanon. Beberapa titik dilaporkan menjadi sasaran. Situasi ini kembali memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik, terutama di tengah upaya gencatan senjata yang belum sepenuhnya stabil. Ribuan anggota komunitas Syiah di India memperingati 40 hari wafatnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mereka juga menggelar aksi solidaritas untuk Iran serta mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel. Ribuan anggota komunitas Syiah berkumpul di wilayah Ladakh, India. Mereka memperingati 40 hari wafatnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mereka berdoa bersama, membaca Al-Quran dan menyimak pidato yang disampaikan tokoh agama setempat. Dalam kesempatan ini, mereka juga menggelar aksi solidaritas terhadap Iran. السيد الشهيد آية الله الإمام خامنئي جهنمي مناسبتك تنقامي خدمة لتسلية درين تمام ملت الشريف كريل حسيني بارك جمسو سے امام شهدانا باقي شهداء قاميات منائی بيلي قداز إن شاء الله تنقاما شهيد آية الله الإمام سيد علي خامنئي نقش قدم كدرون بات نسيب سوشي. Para peserta juga mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel, baik di Iran, Palestina maupun Lebanon. Mereka berharap perang di Timur Tengah betul-betul segera berakhir. Pemirsa, serangan Israel menghancurkan permukiman di Beit Lahia, Gaza, Palestina. Seorang anak berdiri di tengah-tengah reruntuhan permukiman yang hancur setelah diserang Israel. Tembakan pun masih terdengar di wilayah tersebut saat Israel terus menyerang wilayah Beit Lahia di Gaza, Palestina.
mengatasi krisis energi, Kementerian Pendidikan di Bangladesh ini menerapkan pembelajaran hibrida. Selain hibrida, efisiensi listrik di dalam kelas juga diberlakukan. Ini adalah kondisi para siswa belajar di kelas di Dhaka, Bangladesh. Sejumlah sekolah berupaya mempertahankan kelas tatap muka setelah Kementerian Pendidikan Bangladesh mengeluarkan kebijakan sistem pembelajaran hibrida. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi krisis energi. Namun menurut para siswa dan guru, kebijakan ini justru bukanlah jalan keluar agar rakyat hemat energi. এখন আমরা একটা ক্লাসে ধরেন 5টা লাইটের মধ্যে আমরা 20 জন শিক্ষার্থী ক্লাস করি। এখন সেই জায়গায় যদি আমরা এক একজন বাসা থেকে অনলাইন ক্লাস করি, তো একটা বাসায় দেখা যায় একটা লাইট থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা 20 জন 20টা বাসা থেকে করব 20টা লাইট, কিন্তু সেখানে অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় আমাদের হয়, কিন্তু সেটা আমরা স্কুলে থাকলে সেটা খুবই কম হয়। প্লাস এটা খালি ফ্যানেরও একটা ব্যাপার আছে, কারণ একটা ক্লাসে তো 5টা মতো ফ্যানও থাকে, কিন্তু আমাদের বাসায় একটা করে থাকলে আমরা মোট 20টা ফ্যান পাই, কিন্তু সেখানে আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় না। আমি মনে করি কি যে একটা ক্লাসে আমরা সাধারণত 50 থেকে 60 জন শিক্ষার্থী থাকি, কিন্তু যদি আমরা সেক্ষেত্রে এই 50-60 জন শিক্ষার্থীর জন্য 4টা লাইট আর 4টা ফ্যানই যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অনলাইন ক্লাস করি তাহলে এই 50-60 জনের জন্য 50-60টা ফ্যান চলবে এবং 50-60টা লাইটেরও প্রয়োজন হবে, যার কারণে বিদ্যুতের কম খরচের চেয়ে আরো বেশি খরচ হচ্ছে, মানে বিদ্যুৎ আরো বেশি প্রয়োজন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই স্কুলে ক্লাস করাটাই বেশি। Bangladesh merupakan negara pengimpor minyak sebanyak 95% dari konsumsi minyak dalam negeri. Negara ini mengimpor terutama dari negara Arab Saudi dan Qatar. Penutupan jalur di Selat Hormuz membuat stok BBM Bangladesh sangat terganggu. Pemirsa, 67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian maksud kami. Negara-negara ini juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Ladies and gentlemen, excellencies, I have the honor. 67 negara anggota Perserikatan mengutuk keras serangan terus-menerus terhadap pasukan perdamaian. On behalf of Dalam pernyataan yang dipimpin oleh perwakilan tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, negara anggota yang hadir, mengecam keras serangan ke Lebanon dan meminta semua pihak untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Russian Federation, Sierra Leone. We, the troop contributing countries to the UN Interim Force in Lebanon, or UNIFIL, joined by several other member states and the European Union, express deep concern over the escalation of tension in Lebanon since 2 March 2026 and its impact on the safety and security of peacekeepers. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. Pemirsa, kebakaran hebat melanda satu ruko grosir sepatu dan sandal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi di Jalan Tamrin, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebanyak 5 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah petugas damkar sempat mengalami sesak nafas saat memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini. Baik, jadi kita dapat informasi jam 4.55. Tadi di TKP kita sudah sampai jam 5 kurang. Sampai saat ini masih dilakukan pemadaman. Dan 1 jam ke depan masih berlangsung untuk memastikan
memastikan bahwasannya titik api tidak ada lagi. Saat ini informasi dari pemilik bahwasannya korban tidak ada. Kebetulan ruko ini tidak ditempati, hanya berupa ruko aja. Ke informasi lainnya pemirsa, restoratif justice terhadap tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, ini Rismon Sianipar, hingga kini masih bergulir. Penyidik hingga kini masih bekerja untuk menentukan permohonan restoratif justice Rismon Sianipar. Polda Metro Jaya menjelaskan mekanisme restoratif justice diawali dengan pengajuan permohonan oleh tersangka kepada korban atau pelapor agar perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan. Permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari korban atau pelapor. Kemudian penyidik akan melakukan gelar perkara. Penyidik masih mendalami seluruh persyaratan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Nah, ini kami sampaikan terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara masih berjalan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun itu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruangan di kementeriannya. Dodi melapor ke Prabowo sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryarma, mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal pada kedua unit tersebut. Selain itu, penyidik juga memeriksa gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah ruangan penting turut diperiksa, termasuk ruang Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Jenderal. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan seluruh ruangan dipersilakan diperiksa sebagai bentuk keterbukaan. Basically, saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemana ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah di ranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh dan mereka cuma minta izin. Saya kemudian lapor Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih keluhan kepada seluruh penyidik kepada siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Turut diamankan laporan hasil audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan tahun anggaran 2023-2024. Saat ini penyidik masih mendalami bukti yang diamankan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Syaiful Mujani dan Islah Bahrawi. Tidak hanya soal pencemaran nama baik, tim hukum tengah mengkaji penerapan pasal penghasutan terkait upaya penggulingan pimpinan negara terpilih dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Unggahan Syaiful Mujani serta Islah Bahrawi dinilai telah melampaui batas kritik dan masuk ke ranah pidana. Tim hukum juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa unggahan media sosial ke Bareskrim Polri. Tindakan ini diambil karena pernyataan keduanya dinilai mengancam legitimasi konstitusi. Kita sekarang persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Nah, kita juga nanti akan menyiapkan juga, akan berkonsultasi dulu nih, apakah pasal 28E, pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 itu juga bisa masuk di sini. Karena untuk menyebarluaskan kebencian. Nah, itu juga yang kita akan koordinasi dulu di sini. Pemirsa, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara terdengar di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Serangan rudal Hizbullah ini sebagai balasan setelah Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon. Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban akibat serangan tersebut. Setelah rentetan serangan yang dilakukan Israel, Hizbullah ini langsung membalasnya. Inilah detik-detik saat pertahanan Israel Iron Dome mencoba menghalau rudal-rudal Hizbullah. Hizbullah menyerang kota Tel Aviv setelah sebelumnya Israel menyerang Lebanon tanpa henti.
Tentara Israel ngebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah dan diklaim mereka sebagai gudang penyimpanan senjata, termasuk roket, bahan peledak, dan granat. Serangan ini dilancarkan satu hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. Pemirsa, serangan Israel di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewaskan 10 orang. Serangan rudal Israel di distrik Sidon tinggalkan bangunan yang hancur dan tinggal puing dan kendaraan rusak. Dalam serangan dilaporkan 10 orang meninggal dunia. Warga yang selamat berada di tengah puing-puing mencari barang-barang yang bisa diselamatkan. Warga mengaku heran mengapa mereka terkena serangan karena tidak ada aktivitas militer di wilayah mereka. Israel melancarkan gelombang serangan ke Lebanon bertepatan saat AS dan Iran sepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Israel berdalih Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut. Pemirsa, gelombang pengungsian besar-besaran terjadi di Lebanon menyusul meningkatnya ancaman dari Israel. Warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman. Situasi ini memicu kepanikan di sejumlah wilayah, terutama di ibu kota Beirut, ketika ribuan kendaraan memenuhi jalan dalam waktu bersamaan. Kemacetan parah pun terjadi di jalan tol Khuzai dan kawasan Jinnah. Pemirsa, korban tewas di Lebanon ini akibat serangan keji Israel pada Rabu kemarin bertambah menjadi 303 orang. Israel menyerang area komersial dan juga permukiman saat jam sibuk. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Adita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata dibuat antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menyerang Lebanon dengan brutal. Selama 10 menit lebih dari 100 target yang terkait dengan Hizbullah dihantam di Beirut, Nebatie, Baalbek, Sidon, Lebanon Selatan, dan Lembah Beka Timur. Jumlah korban tewas di Lebanon menjadi 303 orang setelah serangan keji yang dilakukan Israel pada Rabu 8 April 2026. Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan sedikitnya 1.150 orang terluka akibat serangan yang menghantam area komersial dan permukiman di Beirut saat jam sibuk. Pusat Operasi Darurat Kementerian Lebanon menyebut operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sekaligus mengidentifikasi jenazah, termasuk melalui uji DNA karena banyak korban sulit dikenali secara langsung. Sejak eskalasi konflik yang dimulai pada 2 Maret, total korban akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai 1.888 orang tewas dan 6.092 orang terluka.